Kayaknya sampai batas gue tuh Mbappe gitu masih suka mukul-mukul. Oh iya. Lempar sendal. Ya inilah cerita-cerita lah yang di Indonesia gimana Dan? Apaan? Kita gantian nanya, Pit. Iya. Perasaannya Diajak. di Indonesia ada culture shock kah? Pit dulu deh, biar enak. Apa? Oh iya itu. Gimana kalau pulang ke Indonesia tanpa ijazah S2? Oh itu kasus ya kadang ya. Sempat kita dengar ada kasus ya. Maksudnya dari Korea, bukan? Iya dari Korea. Jadi dia nggak punya ijazah S2, jadi untuk prasyarat administrasi kepegawaian, maksudnya kayak lamaran pekerjaan gitulah kalau nggak salah ya. Tapi kalau nggak salah ini untuk ke PNS atau BUMN ya, lupa sih. Masih strict kayak gitu. Jadi tidak kaku lah. Jadi ibaratnya kayak kita mengisi Google Form, terus ada tanda bintang harus diisi, terus ijazahnya tuh nggak ada, ya udah itu nggak bisa diisi, nggak bisa dikirim gitu loh. Ada kasus kayak gitu, cuma belakangan sebenarnya nggak masalah sih. Kan guru kita juga di metal dulu juga ada yang integratif. Iya. Prof Sri. Prof Sri. BTW kan ada penyetaraan ijazah. Kenapa nggak diakuin ijazah dari luar? Ya itulah, jadi di beberapa case spesifik ya. Jadi nggak general semuanya. Secara general masih oke, kalau masih nggak ada masalah. Jadi ya udah habis ST langsung PhD gitu ya. Nggak ada masternya, bingung orang juga. Itu agak tricky karena mungkin masih jarang kali ya orang lihatnya integratif nggak ada masternya terus langsung PhD gitu. Di form gitu tuh susah tuh, biasanya udah formatnya S2, S3 apa. Yang masa kita merge gitu ya tabel. Gitu sih Fit, harusnya nggak masalah Fit. Bisa di. Fit emang nggak ada master Fit? Iya nggak ada. Oh suka. Soalnya kalau integrated kan emang S2-nya nggak ada tesis, nggak ada ijazah. Jadi kita bertiga nih dari Korea nih bakal nggak ada ijazah S2. Ente ada aja. Fajar emang ada? Nah, gue tuh programnya integrated, tapi tetap kita fase master lewat. Ada. Jadi ada defense-nya? Master juga, bikin tesis doktoral juga. Oh gitu. Beda kasus. Integrated tuh maksudnya langsung nyambung gitu, otomatis nyambung, tapi tetap fakta perjanjian bahwa lu bakal di situ 5 tahun paling tidak. Tapi sebenarnya ternyata kalau kita ngomong baik-baik ke sensei dengan profesor maksudnya, dengan status kita integrated program student itu tetap bisa sih kalau mau cuman stop sampai master selama alasannya jelas gitu. Misalkan alasannya saya jadi asisten dosen di Indonesia, nggak ada posisi, itu masih make sense. Gitu. Iya. Atau ada juga yang paling ekstrim, kabur. Nggak apa-apa, cuman ya tadi nggak bisa bangun relasi aja jadi sayang banget lah. Iya, apa lagi yang dikepoin? Iya, berarti sempat ada yang mempermasalahkan nggak waktu pas di sekarang? Nggak ada. Sampai sekarang nggak ada sih. Karena ada contohnya ya, Dam ya? Apa? Banyak. Ada contohnya juga. Banyak. Udah banyak kok. Gitu, jadi nggak masalah. Terus culture shock gimana, Dam? Ada nggak, Dam? Banyak banget. Cuma ya masih banyak disyukurinya lah. Shock jalanan rame gitu ya. Shock bertetangga, terus apa lagi? Tapi yang paling parah ya ini sih di sini sekarang corona ya, jadi itu shock yang paling kerasa sih, paling double lah. Jadi belajar kultur baru, new normal, sama ya udah ke Indonesia baliknya beda lagi, pace-nya kan beda ya. Misalnya kan kita pace nge-lab bisa cepet kan, butuh waktu beberapa bulan untuk ngebayangin tuh kalau nge-lab bikin plan sekarang tuh nggak bisa dikerjain besok tuh. baru kerasa sekarang beberapa bulan lalu tuh, kayak timeline-nya tuh
mingguan atau bulanan. Kalau di sana kan satuannya hari ya atau jam gitu. Kita bisa sesi pagi gue ngerjain ini, siang gue ngerjain ini gitu. Terus ntar tinggal besoknya lagi ngerjain ini gitu ya. Nah, ini enggak, udah ini minggu ini ngerjain yang satu, minggu depannya lagi baru ngerjain yang lain. Karena alat-alat, alhamdulillah kan alat-alat banyak ya sebenarnya, kita LIPI segala macam tuh udah oke lah, availability-nya mah ada. Ya cuma itu kan terpencar gitu jauh, jadi prosedur-prosedur yang harus dilakukan ya banyak, dan ngantri segala macam ya masih ada. Cuman masih ya pintar-pintar manage-nya juga sih dengan pace yang beda ini. Ini tadi gue lihat Kaji Rohib nih kayaknya. Ji, sini Ji. Gak pada Rohib. 1, 2, 3. Ketua PPI Korea ya? Bukan. Kan dia mau orang penting. Masih ini. Jadi Sehat Hip, pakai B. jadi minder para sensei dan pasangan. Iya nih ya. Duduk. Duduk nih. Subur kayaknya Hip. Mindernya sama Hafid aja, sama Ane sama Fajar mah nggak usah. Iya, nggak usah lah. Kita mah minder. Maafin aja. Mata tambah sipitnya ya Jepang. Alhamdulillah ya, mirip ya. Kalau kata orang Jepang mirip pesumo gua. Betul juga sih. Mirip. Bener. Rangasa memang dipanggil sumosang gua. Iya, emang gede, besar, tinggi gitu sih. Iya benar. Sesekali lah itu apa pakai gitu terus foto, jangan pakai pakaian semua gitu. Aduh, jangan. Ini kemana-mana. Apanya? Belum berani ke salon, Dam. Apa? Enggak, udah keterusan enak. Jadi ada masa di mana panjangnya tuh nggak nyaman di mata gitu kan, kena mata gitu. Ya ikat lah begini, atau enggak pakai bando gitu dan begini. Iya, gitu. tapi sekarang tuh jadi udah enak, udah terbiasa, udah nyaman. Oh. Salon juga masih bisa pakai masker kan sebenarnya. Nanti tinggal diturunin dikit terus dirapiin. Ntar aja lah. Belum berani ke salon. Dia dipilih-pilih juga sih salonnya, harus dipilih. Salon istri lah, salon istri gimana? Oh enggak, coret. Wih, kadang udah tanya ini tadi sama Rahim gimana? Hip, Ning di sana. Apanya Gimana tuh maksudnya? Kan tadi ente bilang tuh masalah nggak ada pressure tanda kutip karena kan masih digaji. PR-nya cuman paper dan lain-lain. Gimana ngatasin itu? Maksudnya ada nggak sih kayak karena tetap digaji, ya udahlah, nah santai aja lah gitu. Toh masih digaji, masih bisa survive juga di sini. Gitu. Atau gede lagi. Tetap ada targetan sendiri juga. Kira-kira. Ya kalau misalnya dari gue sih sebenarnya ada targetan, Jar. Soalnya kan gue maksimal 8 tahun di sini ya. Oh, ada maksimal ya? Iya, ada maksimalnya. 81 tahun. nih. Hah? 81 ya kalau misalkan cuti kan tambah cuti. Enggak bisa. Jadi ada pengajuan, ada pengajuan bisa. Oh, ya anyway pokoknya 81 katanya Adam. Tapi ya menurut gue itu terlalu lama sih. Kalau misalkan gue sendiri kan tipikal paksanim gue itu tipikalnya yang terlalu sibuk sama project ya pertama. Terus yang kedua itu tipikalnya orangnya nggak pedulian gitu kayak paksanim lu gitu Jar. Kalau misalkan kita ada perlu tuh ya kita ngingetin gitu. Maksudnya kayak ini nih, gue harus dikejar, DP-nya harus dikejar. Jadi ya untuk mengatasinya ya paling gue ngejar tiap hari dan alhamdulillahnya udah mulai dari setahun beberapa bulan ke belakang itu gue tiap minggu tuh pasti ada diskusi personal gitu sama Sanim untuk ngomongin progres sama segala macam karena karena gue ini di sini tipikalnya institusi riset ya bukan universitas kayak Hafid yang kebanyakan profesornya itu terlalu ambis sama paper gitu kan. Kayak gue nggak terlalu ambis sama paper. Yang penting proyeknya kelar. Gitu. Jadinya kayak gimana ya, kayak ya untuk bisa lulus ya gue yang harus inisiatif gitu untuk ngingetin gitu. Soalnya gini, sempat gue ngirim email nih ke beliau beberapa kali, email data sama email draft manuskrip gue. Pas itu pas ketemu saya ngirim email paksanin gitu kan. Terus dia bilang, oh iya, nggak dibaca emailnya jalan mati. Waduh, gimana nih, gawat juga. Ya udah akhirnya besok tiap gue email, gue SMS juga paksanin. Tadi saya ngirim email gini. Oh iya, thank you gitu. Jadi kayak
ya kitanya juga harus ingat gitu kalau paksain kita tuh manusia yang juga suka lupa dan terlalu sibuk dengan kerjaannya gitu. Dan tahun kemarin ini emang karena SDM-nya kurang dan proyeknya cukup banyak di tim gua dari mana-mana, jadinya kayak semacam paksain gua tuh butuh SDM gitu loh, yang bisa ngerjain ini project itu dengan cepat gitu tanpa harus ngedelay gitu. Kalau misalnya nungguin orang baru atau ada butuh adaptasi, belajar dan segala macam gitu kan. Sedangkan ini project cukup penting gitu karena kan proyeknya kolaborasi dengan berbagai macam industri dan universitas dan institusi riset gitu ya. Kalau misalnya di sini modelnya kayak gitu sih kalau misalnya gua. Nggak tahu nih, Rohit juga katanya udah disuruh buru-buru lulus ya proposal. Ada lagi. Apa? Nah, waktu itu ada ini nggak sih? Apa istilahnya kayak qualification, bukan comprehensive qualification. Babe gue ada aja minta qualification dulu gitu. Katanya biar kayak kampus-kampus lain ada istilah PhD gitu. Ya itu presentasi ya? Bukan, beda lagi. Presentasi ya, Hip ya? Iya, presentasi katanya Midterm gitu, Fit. general. Kompre itu harusnya Kompre. Bukan, beda. Jadi kalau udah ngomong kan kalau komprehensif kan bisa hamil 1 tahun atau hamil 1 semester kan. Nah kalau ini nggak harus hamil 1 tahun atau 1 semester sebelum lulusan, tapi dia bilang kita mau ngelihat kamu sudah 3 tahun di sini, qualified gak sih sebagai PhD candidate nggak? Karena umumnya kampus-kampus di beberapa tempat lain mungkin USD enggak sih, tapi kampus lain itu biasanya gitu kan. Terutama kalau di UK itu mungkin yang model setelah 2 tahun ya, yang kalau misalkan gagal dia hanya cuma dapat MPhil itu loh. Iya. Nah, Babe gue tuh terobsesi menerapkan sistem itu. Nah itu mah belu aja sih. Untung kayak gue enggak. Kayak gue aja tau gak nyuruh kompre gue kapan? Semester depan bareng sama defense, mampus kan. dua kalian aja lah besok gitu, ntar kalau udah ada papernya gitu ya. Iya. Makanya diminta gitu. Malah gitu katanya ini aja general. Pokoknya kan karena tim kita tuh ini Jar dan Adam tim fuel cell kan. Jadi disuruh mendalami fuel cell nggak hanya labnya kita, kalau saya kan labnya katalis. Kalau cuma ngomong katalis doang ya mungkin hatam lah, tapi sistem secara keseluruhan di fuel cell itu harus dipahami. Makanya aduh ini ada aja di permintaan. Tapi benar sih harusnya memang gitu, bahkan yang kalau tapi ente tuh ini ya Hip ya? Bukan renewable energy ya? Jurusannya apa? Advanced System Engineering. Advanced System Engineering ya? Iya, kalau itu harusnya sesuai dengan judul si ininya, judul jurusannya kan? Jurusannya. Yang ditesnya tuh. Jadi kalau mau bandingin ya, compare di Jepang tuh buat doktoral ya. Kita tuh sebelum lulus tuh, sebelum sidang, kita tuh punya 3 sidang utama. Pertama tuh ada namanya midterm. Tukang hapyo. Midterm itu biasanya 1 tahun sebelum lulus. Normalnya itu sih. Jadi midterm itu ditanyain kayak progress paper gimana, sambil nanyain syarat-syarat kelulusan gimana, progresnya. Gitu. Terus, yang kedua sidang yang penting itu open defense. Open defense ini yang publik boleh nonton itu. Tanyain juga di challenge lah, lebih di challenge. Nah yang terakhir tuh sidang tertutup ini lebih slow sih sebenarnya. Kalau syarat kita semua udah syarat kelulusan sudah lulus, biasanya langsung tuh bisa maju ke sidang tertutup, dan isinya di sidang tertutup tuh cuman mengulang presentasi di sidang terbuka plus jawabin lagi pertanyaan-pertanyaan di sidang terbuka. Oke. Dibalik berarti saya terbuka dulu baru tertutup. Yes. Jadi sebenarnya yang menentukan tuh justru di sidang terbuka. Tertutup tuh ya beberapa kasus ada yang ini sih, ada yang kayak dikasih pertanyaan lagi yang susah. Cuman kebanyakan kasus sih kalau sidang open defense-nya udah aman, udah syarat-syarat udah mencukupi, di sidang tertutup formalitas gitu. Unis gitu juga, Fit. Tiga tahap juga. Kalau UST kan baru-baru ini nih, baru 2018 ya? Apa? Yang masuk dari 2018 baru sistemnya kayak gitu. Gue dulu enggak, apa namanya? Sebelum itu enggak. Taning juga berarti nanti enggak kan? Karena kurikulum 2013 ya? 2014. Kurikulum tahun kurikulum 2012 ya. Unis gimana, Fit? Kalau di Unis itu tergantung departemen gitu. Dan itu sebenarnya sih itu tes tulis aja gitu. Cuma departemen kita gitu ya, departemen Chemical and Energy Engineering itu mulai
tahun ini tuh kayak ya itu kayak Rohib tadi. Jadi plus 2 tahun dari dia masuk gitu ya, itu harus presentasi gitu. Dan itu kalau misalnya dia nggak lulus gitu ya, misalnya nilainya kan minimum kan 70. Kalau di bawah 70 dikasih kesempatan ngulang sekali lagi semester depan. Dan kalau misalnya nggak lulus juga, ya udah drop out gitu. Bukan MPhil lagi. Oh ini ya, Keras. pakai standarnya KAIS ya berarti ya. Iya, Ya kayak gitu ya mungkin ya. serem banget. Kasihan Rohib. Lawan lah Hib. Nggak ada, hitam di atas putih nggak ada. Kalau itu sih itu yang informalitas katanya ini. Kan kalau rating ngomong bahasa Korea nggak merasa gak enak aja kalau ngejawab pakai bahasa Inggris kan. Ngerti sih pertanyaannya tapi jawabnya kan Iya, jawabnya nggak bisa mantul Jawab, lagi. iya mikir. Oke, kelar. Ya, kalau kamu suka sama video kita, jangan lupa diklik jempolnya. Kalau kamu mau berlangganan, juga bisa diklik langsung tombol langganannya. Kalau nggak suka, ya udah. Oke, sip. Bungkus.